puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sampai saat ini telah memberikan kenikmatan tempat dan nikmat sehat kepada kita. Tak lupa pula semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan saya sendiri sama Bu Sari. Susunan acara dalam diseminasi budaya positif: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah. Di sini diwakilkan sama Ibu Naharani, Ketua SPSI. Yang ketiga seminar acara diseminasi. Yang keempat tanya jawab dan diskusi. Yang kelima penutup. Kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Mahmudah Naharani, mohon diberikan. Terima kasih. Terima kasih kepada atas waktunya yang diberikan. Sebelumnya mohon izin menyampaikan kepada Ibu Pendidikan Tenaga Kependidikan, sedianya memang Ibu Kepala Sekolah yang akan menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Namun beliau secara bertubi-tubi ada kegiatan yang berturutan dari mulai kegiatan DAK, kemudian disusul nanti ada kegiatan pembukaan secara resmi LKS tingkat nasional yang akan berlangsung di Surabaya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia teman-teman Bapak Ibu PTK SMK Negeri 3 Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pada pagi hari ini, diseminasi budaya positif di Sekolah Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Pada awalnya ucapan terima kasih juga atau selamat kepada Bapak Ibu kemarin ya, yang sudah melaksanakan kegiatan seminar dan pengukuhan ya, ini khususnya angkatan 5 dan 67. Kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan dari angkatan 5, 6, 7 dan sekarang yang masih berlangsung angkatan ke-9 mungkin akan menyusul angkatan-angkatan yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nurul, saya diminta untuk memberikan sedikit sekapur sirik atau sambutan yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa diseminasi budaya positif ini sering sekali kita dengar melalui kegiatan platform Merdeka Mengajar, di mana kita juga sering sekali dari semua lini kita sering mendengar kegiatan tersebut. Pada dasarnya apa sih sebenarnya yang akan kita gambarkan, apa yang kita inginkan? Salah satu di antaranya adalah bahwa kita ingin ada mempunyai sekolah idaman. Tentunya sekolah idaman yang kita inginkan atau yang kita mampu oleh semua warga pendidik atau khususnya warga sekolah, baik Bapak Ibu guru BPK maupun siswa, menginginkan adanya sekolah idaman. Mestinya sekolah idaman itu pasti tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah ke bullying, mengarah penindasan, mengarah kekerasan, di antaranya demikian. Dari sekolah idaman yang kita impikan, yang kita wujudkan itu tadi, bagaimana mengupayakan supaya sekolah itu tidak adanya seperti tadi yang saya katakan, adanya bullying, kekerasan, penindasan dan lain-lain, mestinya bisa diwujudkan dengan cara bergotong royong melalui kegiatan
budaya positif ya, yang mungkin nanti akan lebih secara dalam akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Nah, disiplin positif ini yang saya sempat tadi saya sempat membaca bahwa disiplin positif atau budaya positif, mohon maaf sekali lagi, ini merupakan sesuatu kegiatan yang untuk menyelesaikan masalah-masalah intrinsik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan masalah-masalah intrinsik itu diantaranya masalah-masalah yang akan mengena pada dirinya sendiri yang nanti harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, dari masalah-masalah tersebut itu nanti diwujudkan dalam melalui kegiatan budaya positif. Nah, budaya positif yang sudah sering kita laksanakan tentu saja saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengalami sebuah proses bagaimana kita melaksanakan kegiatan budaya positif. Di antaranya adalah ketika di kelas kita pasti akan melaksanakan kesepakatan kelas itu tadi. Nah, kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama-sama dari pendidik kepada siswa. Nah, mestinya kesepakatan kelas itu ketika kita mengamalkan atau kita mempraktekkan di kelas, kesepakatan kelas itu tentu saja dengan cara yang harmonis. Jadi misalkan kita mendapati siswa kita mungkin ada kenakalan-kenakalan atau mungkin sering melanggar atau mungkin anak-anak tersebut lalai dalam melaksanakan kesepakatan kelas itu, mestinya tidak dengan menggunakan hukuman. Kita tahu bahwa kita masih ingat adanya juga resolusi itu. Saya kira mungkin itu saja, tidak bijaksana sekiranya kalau misalkan mohon maaf saya menyampaikan secara panjang lebar. Dan di sini kami ucapkan selamat Mbak Nurul untuk melaksanakan diseminasi mungkin yang akan dilanjutkan oleh Bu Sani. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan atau mungkin tidak sesuai dengan kehidupan ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani atas tekabur sirinya. Acara selanjutnya adalah acara diseminasi yang akan disampaikan sama saya sendiri. Mohon izin saya untuk berdiri di depan Ibu. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu karena Bapak Ibu juga Bapak Ibu guru yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kalau berdiri gimana biar kita yel-yel. Jadi lebih semangat, biar gak ngantuk ya. 1, 2, 3. SMK 3. Hebat. SMK 3. Bisa. SMK 3. Bisa. Hebat. Junta Plus. Junta Plus. Jujur. Lamin. Kreatif. Santun. Peduli-pedulinya. Siap. Lagi ya. CGP angkatan 9 Kota Pekalongan biasanya yel-yelnya bergerak, tergerak, menggerakkan. Budaya positif. Budaya positif dalam menciptakan budaya positif yaitu terciptanya nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan positif dengan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid. Adanya kolaborasi semua pihak yang bersangkutan memahamkan cara mengatasi masalah dengan menerapkan segitiga restitusi yang memposisikan guru sebagai manajer, mengkaji hukuman dan penghargaan menggantinya dengan keyakinan kelas agar menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Di
Di sini ada beberapa contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMK 3 Pekalongan. Yang pertama itu budaya bersalaman sama Bapak Ibu guru. Terus yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat sebelum pembelajaran. Yang ketiga itu penggunaan tablet untuk go green. Ini masih proses di tahun ini ya Bapak Ibu ge. Kalau yang tadi dua tadi kan sudah berlangsung. Untuk yang disiplin positif, pemegang kendali seseorang ada pada dirinya sendiri. Adanya miskonsepsi kontrol yaitu tentang ilusi guru yang mengontrol murid, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat rasa bersalah. Orang dewasa benar memaksa, ilusi itu harus kita ubah dengan cara pandang yang mementingkan murid dengan disiplin positif yaitu kontrol diri berdasarkan tujuan yang mulia, terciptanya nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Di sini ada beberapa contoh video.
Ibu dari video tadi. Monggo ada yang bisa menginstruksikan? Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk CGP di angkatan 9 di SKN 3 Utara Pekalongan ini. Dari tampilan yang sudah kita lihat bersama tadi, ini di dalam benak saya itu tersimbol ini Bu, asu saja itu bisa begitu ya, ya atau dog kalau bahasa Inggrisnya ya, biar tidak kasar. Masuk lain berasu kita dapat ya anjingnya itu kita gambarkan. Memang namanya anjing ini punya kepekaan yang luar biasa ya, apalagi kalau kita dalam Islam ini ya memang tidak usah kalau kepikir itu kena najis mulado, itu tidak usah, tapi ya memang di situ punya nilai lebih yang tinggi. Hewan yang diciptakan Allah itu bisa kita lihat nilai lebihnya kayak gitu, punya insting ya, insting yang tinggi. Apalagi manusia yang dilahirkan kita akal yang melebihi dari kapasitas itu, setidaknya kita harus bisa melebihi daripada anjing-anjing tadi. Dan satu kepekaan yang saya tangkap tadi memang bagaimana ada orang buta ini minta pertolongan. Seperti kita aja kalau ada orang yang minta pertolongan, kenapa kadang kita memberikan ego kita, padahal ego mereka ini yang paling lebih penting. Terima kasih Bu Nurul. Tepuk tangan buat Pak Zuki. Terus Pak Zuki. Setengahnya ada lagi? Ada Irwan. Terima kasih Bu Nurul waktunya. Dari video tadi, meskipun itu adalah animasi, tapi jujur saja saya menitikkan air mata. Saya tidak tahu itu. Jadi itu adalah gambaran apa yang sebenarnya dialami oleh anak didik kita. Jadi dengan adanya ujian yang kita setting, kemudian kita memberi judgement bahwa anak didik kita berhasil atau tidak lolos, ternyata di dunia masyarakat mereka bisa menunjukkan keberhasilan. Itu yang kemudian harus kita sikapi, bahwa apa yang kita siapkan sebagai ujian itu belum tentu menggambarkan ketika kemudian siswa kita itu di masyarakat. Ya, jadi ternyata di masyarakat mereka masih bisa menunjukkan keunggulannya. Itu yang saya tangkap dari video tadi. Terima kasih. Terus Pak Irwan, Pak Manzuki, ada yang lain? Sudah? Oke, benar yang dikasih tahu sama Pak Manzuki dan Pak Irwan itu anjing ya, anjing saja bisa mempunyai insting yang kuat. Intinya dari video tadi itu semuanya itu, baik kita sebagai makhluk hidup, baik guru ataupun murid, itu tidak akan bisa menjalankan sesuatu dengan sepenuh hati kalau kita tidak timbul motivasi intrinsiknya dari kita sendiri. Jadi misalkan kita saja, saya sendiri, kalau dikejar-kejar masalah mungkin penilaian atau apa, tapi kalau saya masih malas, nanti ya, karena posisi motivasi intrinsik itu belum timbul. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita kalau kita suruh untuk belajar sesuai yang kita inginkan, tidak tahu kodrat alam mereka itu gimana, cara belajarnya itu kinestetik, apa audiovisual, apa auditor, tapi kita memaksakan untuk misalkan ya kinestetik, mereka itu kan bisanya jalan-jalan, penelitian, bisa untuk jalan-jalan gitu. Tapi kalau kita paksakan untuk kita di depan, terus mereka mendengarkan, pasti yang terjadi akan mengantuk, terus akan bermain, bahkan akan jahil sama teman-temannya. Begitu juga yang auditor, itu kalau mereka itu dikasih video terus, dikasih penelitian, mereka juga akan jenuh karena posisinya kan bisa mendengarkan.
Begitu mungkin kesimpulannya dari video tadi ya Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia itu berupa hukuman dan penghargaan. Melalui pembelajaran di saya ikut CGP Angkatan 9 itu, saya baru tahu ternyata penghargaan terhadap siswa itu merupakan suatu hukuman. Itu baru saya dapat kemarin-kemarin. Padahal selama ini saya kalau mengajar itu kadang-kadang anak yang nilainya bagus nanti saya kasih penghargaan. Ternyata itu memberikan efek yang sangat dalam bagi anak-anak yang tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi itu juga merupakan hukuman bagi anak-anak yang tidak bisa mencapai nilai yang bagus. Padahal secara kodrat alam itu setiap manusia mempunyai keahlian sama keahlian itu yang berbeda-beda. Misalkan kita yang otak kanan itu biasanya suka dengan perhitungan. Kita kalau mendengarkan belum tentu bisa mendengarkan secara pasti, secara bisa. Kalau yang otak kiri itu maaf, kebalikan. Yang otak kanan itu sukanya sama ceramah, kalau yang otak kiri itu sukanya sama perhitungan. Jadi ya mungkin untuk penghargaan ataupun hukuman itu kalau bisa tidak diterapkan dalam pembelajaran. Ini buat motivasi saya sendiri. Motivasi yang efektif dan akan bertahan dalam jangka waktu lama dengan motivasi intrinsik, yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Hukuman hanya akan menumbuhkan rasa ketidaknyamanan dan penghargaan hanya akan memotivasi karena adanya imbalan. Cara ini tidak akan efektif, hanya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan sesungguhnya penghargaan itu menghukum orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi mungkin ada siswa jika dikasih penghargaan, itu kalau suatu saat nilainya turun, pasti akan turun terus karena dia mengharapkan penghargaan itu. Ini Bapak Ibu ada beberapa soal yang saya dapatkan di pembelajaran selama saya mengikuti CGP masih di modul 2.1 yaitu 1.4 itu antara hukuman sama konsekuensi. Sebelum ke soal ini, monggo kira-kira bedanya hukuman sama konsekuensi apa nggih? Mau beri komentarnya? Kalau hukuman itu anak belum tahu atas apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi dia sudah tahu kesalahannya dan dia bisa menerima hukuman atas konsekuensi itu sendiri. Terima kasih Bu Lucy. Tepuk tangan buat Bu Lucy. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Pak Mas Kuli. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau konsekuensi menurut saya itu hukuman atau yang dia peroleh karena adanya kesepakatan. Kalau menurut saya, jadi misalnya kita ada kesepakatan bahwa apabila kelas ini kotor, maka konsekuensinya hasil kesepakatannya itu X. Maka siapa yang mengotori maka dia melaksanakan X itu. Jadi konsekuensi itu hukuman yang sudah jelas, sudah terukur dan pasti itu hasil dari yang anak itu kalau melanggar itu sudah tahu. Kalau hukuman itu kadang orang yang melanggar itu
tidak tahu apa yang harus dia terima. Jadi kecenderungan hukuman itu lebih luas gitu. Sementara itu dulu, makasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Apa ada yang lainnya Bapak Ibu? Ternyata kita teruskan mohon ya. Seperti yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Yang nomor 8, telah belajar di pembelajaran daring selama 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai dan membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena menggunakan pensil kawannya. Oke, jadi Bapak Ibu guru sebenarnya sudah hebat-hebat tanpa saya diskriminasi pun bisa. Sudah saya perhatikan ya Bang ya. Sekarang keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas juga mungkin Bapak Ibu guru sudah menjalankan semuanya nggih. Keyakinan kelas, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas napa? Keyakinan dibuat ya berarti setahu saya. Yes. Terima kasih Guru. Setahu saya kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dengan siswa. Jadi ada bukan hanya dari satu sisi tapi dari dua pihak. Kemudian kalau peraturan kelas itu kadang-kadang dari satu pihak, sehingga mau tidak mau siswa harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru sebagai pembuat aturan. Itu mungkin yang saya tahu. Ada nuwun Bakti, tepuk tangan buat Bakti. SMK 3 Pekalongan. Ada yang lagi? Bu Faiz? Sama dengan Bu Faiz. Pak Sudi? Sama. Ya udah. Keyakinan kelas atau sekolah dibentuk dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dengan menekankan pada keyakinan murid dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, karena dibentuk bukanlah peraturan melainkan keyakinan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat abstrak, positif, universal, sedikit agar mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungan, semua mencurahkan pendapat dan ditinjau ulang secara berkala. Ini contoh keyakinan kelas yang sebenarnya sudah Bapak Ibu kerjakan juga, dilakukan. Jadi saya kalau membuat keyakinan kelas, biasanya anak saya kasih strip kayak gitu. Nanti setiap anak disuruh menempelkan di papan tulis yang dia inginkan itu apa. Setelah itu nanti dipilah-pilah yang kira-kira sama. Habis itu nanti disepakati. Jadi misalkan
tidak makan di kelas. Itu kalau menurut saya itu bukan keyakinan karena ada kata-kata tidak. Jadi keyakinan kelas itu biasanya jangan menggunakan kalimat negatif. Tidak. Yang saya tahu kata saudara Bapak Ibu ya. Tidak berarti kan kayak kita melarang anak ya. Jadi misalkan tidak makan di kelas berarti memakan jajan pada saat istirahat atau sarapan pada saat nanti istirahat. Berarti kan sebenarnya intinya sama, tidak makan di kelas, tapi kan dengan kata-kata yang lebih halus lagi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Secara semuanya itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, yang terakhir manajer. Dan yang paling sesuai dengan cara penanganan masalah secara restitusi yaitu guru memposisikan diri sebagai manajer dengan posisi di mana guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini saya coba menggambarkan video 5 posisi guru.
dalam video yang ini sebagai apa ya? Ya Ratna. Yang masih kamera sebagai pendukung. Kenapa gitu? Pak Ibu Guru tidak terlebih dahulu menanyakan masalah anak-anak. Kenapa terlambat untuk mengumpulkan tugasnya? Tapi langsung memberikan aman atas keterlambatan mengumpulkan tugas. Iya. Teman beratnya, tepuk tangan buat beratnya. Kan di samping yang gue bingung. Ada yang belum mengerjakan? Mantor, kamu sudah mengerjakan? Kalau yang ini sebagai apa nih posisi Bapak Ibu Guru? Mangga Bu Faiz. Ya, yang untuk Pak Guru ini sudah langsung menuduh karena sudah terbiasa mungkin yang kemarin belum mengerjakan atau apa namanya kamu belum mengerjakan. Nah ini juga belum menanyakan maunya kenapa belum mengerjakan. Berarti juga di nomor. Oh belum juga. Aturun Faiz. Tepuk tangan buat Faiz. Kalau yang posisi ini sebagai apa nih Bapak Ibu? Monggo Pak Rudi. Ya, terima kasih untuk yang ketiga ini. Apa namanya istilahnya, dia diberi pengertian supaya tidak lagi terlambat dalam mengerjakan tugas. Itu istilahnya sebagai teman. Ya, itu jadi sekolah menyenangkan itu. Salam menyenangkan. Matur nuwun Pak Rudi. Terima kasih buat Pak Rudi, tepuk tangan. Kalau yang terakhir sebagai apa ya Bapak Ibu Guru? Ayo siapa? Monggo Pak Sudi. Sama-sama itu sebagai manajer Bu. sebagai manajer, kau bisa kenapa? Ya, karena seperti di video dari Bu, beda dengan yang pertama Bu. Terima kasih Pak Sudi, tepuk tangan buat Pak Sudi. Ya, dalam kelima video tadi sebenarnya dalam kelima video tadi itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, jadi penghukum itu kita langsung mengejek anak itu, kamu salah, itu harus dihukum. Terus yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya ada kata-kata saya juga sering memakai kayak gini, kamu itu kenapa nggak mengerjakan PR? Nggak kasihan ya sama orang tua kamu. Orang tua kamu itu sudah bekerja mencari uang. Kenapa kalian di sini malah pacaran? Malah nggak mengerjakan tugas, malah tidur-tiduran. Tuh biasanya itu makanya itu sebelum saya ke CGW itu sering banget saya lakukan kayak gitu. Jadi anakku rasanya bersalah. Setelah rasa bersalah hati-hati gimana? Lebih. Terus tadi yang ketiga itu kita sebagai teman. Kita sebagai teman, jadi misalkan ada anak bersalah tuh, oh iya nggak apa-apa, misalkan, oh ya nggak apa-apa
jadi sebagai teman. Oh ya nggak apa-apa Mas Tegar, nggak apa-apa kamu kangen sama Mbak Suri nggak apa-apa. Jadinya blodor karena kita sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman tuh biasanya kelemahannya itu kita tidak dianggap sebagai guru. Bahkan anak itu akan bahasanya bahasa moko. Kita nggak bukan kita diajeni enggak. Jadi kan harusnya ada posisi kita sebagai guru sama sebagai guru kan ada kayak ada jarak. Bukan berarti kita minta diajeni enggak. Tapi biasanya kalau sebagai teman nanti anak akan melonjak. Apalagi kalau gurunya anaknya moko, gurunya ikut moko, ya udah selesai. Jadinya ya sama-sama moko, bukan bersama murid lagi tapi benar-benar sama teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu sebenarnya hampir ke manajer, cuman guru di situ tuh hanya memantau. Jadi memantau dan memberikan solusi. Jadi solusinya itu bukan dari murid itu sendiri, tapi dari guru langsung. Jadi ya sebenarnya itu murid masih menjalankan ide dari gurunya. Kalau posisi yang terakhir, posisi manajer, karena posisi manajer itu kita memakai segitiga restitusi. Jadi pertama kita menstabilkan identitas anak. Jadi anak itu ditanya, kenapa Mas? Tadi kenapa? Kok saya dapat laporan dari guru-guru, kenapa kalian sering terlambat, nggak mengerjakan tugas, kenapa? Akhirnya anak-anak kan curhat sama guru itu. Setelah anak itu curhat, kita kan tahu masalahnya di mana. Setelah itu kita menstabilkan. Menstabilkannya berarti bukan membuat masalah. Jadi kita tuh menstabilkannya tuh kita anak itu harus gimana? Kamu tuh udah tahu kamu salah, berarti kamu harus gimana? Terus kan sudah pernah membuat keyakinan kelas. Berarti kamu itu harus bagaimana untuk memperbaiki kesalahan kamu. Setelah itu yang terakhir baru kita validasi, menanyakan keyakinan. Jadi setelah si murid itu paham kesalahannya di mana, dia itu juga paham akan bagaimana timbul dari murid itu sendiri. Jadi menimbulkan motivasi intrinstiknya. Jadi dia menjawab sendiri, mengerjakan sendiri dan tidak mengulanginya lagi sendiri. Tapi bukan karena tekanan kita sebagai guru, tapi anak itu benar-benar sadar dengan sendirinya. Ini saya berusaha untuk membuat video posisi kontrol institusi sebagai manajer. OSIS dan dia juga anak yang pintar, anak yang bisa
mengejar ketertinggalannya. Cuman karena saya berpikir pada saat saya tanya sama Yusuf, kamu punya masalah apa enggak? Punya Bu, masalahnya apa? Masalahnya itu ketinggalan sama tugas kejuruan Pak Mastri. Pak Mastri ngajar kan ya? Itu. Nah saya tanya kenapa Mas? Karena dia posisinya memang aktif di organisasi. Saya kenapa mengambil Yusuf? Karena saya berpikir Yusuf itu orang yang pinter aja punya masalah, apalagi anak-anak kita yang lainnya. Itu ya, nanti mungkin saya akan menerapkan dan mencoba untuk mencari anak-anak yang bukan anak organisasi. Mungkin apa namanya itu Rafael yang kemarin itu ada masalah merokok atau siapa nanti saya terima juga banyak yang punya masalah. Saya nanti akan mencoba kayak gitu. Siapa tahu mereka pun bisa untuk dijadikan posisi kita sebagai manajer. Keterkaitan sebenarnya sebelum ke budaya positif, kami CGP Angkatan 9 itu pertama kali mempelajari masalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu visi guru penggerak dan nilai dan peran guru penggerak, baru budaya positif. Jadi sebenarnya itu mempunyai keterkaitan dalam menciptakan budaya positif yang menyesuaikan kebutuhan dasar manusia dan menimbulkan motivasi intrinsik murid. Guru perlu menyusun visi yang harus berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peran serta nilai guru penggerak sebagai dasar segala perubahan pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu sebenarnya tahapan menuju ke tahapan bahagia yang merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi untuk menciptakan sebuah disiplin positif dengan nilai kebajikan universal yang membentuk sebuah keyakinan kelas yang menjadikan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Ini memang memerlukan waktu yang panjang, bahkan bisa bertahun-tahun. Mungkin kita menerapkan 5 posisi kontrol guru di saat anak kelas 10, mungkin nanti akan ketawa setelah anak itu sudah lulus. Karena yang dibutuh motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsiknya. Perubahan yang terjadi dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah yang saya rasakan setiap mempelajari budaya positif, jika kita menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh murid dengan cara guru memposisikan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum ke yang terakhir, kesimpulan ya Bapak Ibu, saya pindah sedikit sebentar. Soalnya saya lihat Bapak Ibu sudah agak lesung, sudah ngantuk, coba sedikitnya sebentar ya. Cluenya, dalam suatu tempat terdapat 24 hewan. Hewan pertama ayam, hewan keempatnya domba. Yang saya tanyakan, hewan ke-24 itu apa, Ge? Cluenya, dalam satu ruangan terdapat 24 hewan. Hewan pertama ayam, hewan keempat domba. Yang saya tanyakan, hewan yang terakhir niku napa nggih? Zebra. Kok bisa? Iya. Hewan terakhir zebra. Jangan berkasuri. Hadiahnya apa? Udah ya, tahu ya. Maksudnya kan 24 burung dalam satu ruangan. Jadi yang terakhir kan zebra. Gitu. Ya, sudah jawaban posisinya ya. Untuk yang
Hal baik yang telah diterapkan adalah memposisikan sebagai manajer, dan yang perlu diperbaiki yaitu penerapannya pada semua siswa dengan cara restitusi jika terdapat permasalahan. Saya akan berusaha mencobanya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang apa? Ya. Monggo. Mohon maaf ya, kalau secara ideal ya mungkin cara tadi itu luar biasa, tapi kadang-kadang di lapangan itu ketemunya berbeda dengan teori yang kita pelajari. Kadang kita perlu bersikap sebagai penghukum, iya, sebagai manajer, iya, sebagai teman, iya. Terus bagaimana penerapan kita mungkin di dunia nyata kita yang kita hadapi dengan kondisi siswa yang beraneka ragam gitu. Coba itu bagaimana sebaiknya kita Matur nuwun Bokti, saya akan berusaha mencoba menjawab setahu saya. Setiap teori, setiap kebijakan pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Mungkin emang itu selama pas saya pernah tanya sama PT saya, sama pasien saya, Pak maaf, misalkan kita menghadapi anak yang benar-benar kompleks. Jadi di 5 posisi kontrol itu udah ada semua, sudah lewat yang membatas. Itu kita harus gimana? Jawaban dari beliau, ya itu jawabannya, setiap teori pasti ada kelemahannya, dan mungkin ini hanya bisa diterapkan 50% di Bokti, apalagi di SMK 3 ini kan, dengan kodrat alam siswa yang benar-benar menengah ke bawah. Dari ekonomi menengah ke bawah, banyak yang broken home, banyak juga yang ikut sama neneknya. Jadi mereka kodrat alamnya itu tidak ada di teori Bokti. Jadi kita menghadapinya pun mungkin tidak sesuai dengan teori. Jadi kita menghadapinya itu sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Itu Bokti ya. Yang sisanya teori itu pasti ada kelemahan kelebihannya Bokti. Kalau ini mungkin kelebihannya bisa diterapkan sampai 50% dari yang kemarin. Tapi masih ada kelemahannya. Semua karena itu kan ciptaan manusia gitu. Enggak Mas Tri. Saya nambahin sih. Tadi ada suatu istilah yang ternyata permasalahan itu di 5 poin kontrol itu nggak ada semua. Sebenarnya ada, cuma kita akan kurang sini. Saya pernah mempraktekkan dan itu untuk anak saya sendiri. Jadi baju saya itu ada 2, sebagai orang tua dan sebagai guru. Ternyata nalarnya saya ikutin dulu semampu saya. Jadi dia inginnya apa, kemudian saya bilang ke sekolah untuk mohon memaafkan anak itu untuk dispen atau untuk skorsing, untuk apa, saya minta diikuti dulu. Pokoknya saya bertanggung jawab sebagai orang tua dan sebagai guru. Ternyata itu dengan anak itu diikuti dulu keinginannya, kemudian kita buat tadi lari ke kesepakatan itu ada solusi. Sebenarnya 5 kontrol itu sebenarnya kalau jadi itu ada. Gimana Pak Mas Budi, teman-teman Bapak Mas Budi. Berarti gini, mungkin 5 posisi kontrol guru itu bisa kita terapkan, hanya kita tuh tertenok sama waktu. Misalkan waktu hanya berapa bulan atau berapa tahun. Berarti bisa, cuma kita memerlukan waktu yang lebih. Kita memerlukan waktu untuk satu masalah, satu anak, biar posisi kontrol itu bisa diterapkan. Itu ada yang lagi? Sampun? Pun kalau sudah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru PTK, tenaga kependidikan, dan Bapak Ibu guru PTK. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk
untuk mengikuti diskriminasi budaya positif, karena saya masih mengikuti CGP Angkatan 9 ya. Sebenarnya ini sudah boleh diterapkan mungkin ya. Sebelum saya tutup, iya dulu ya. Gak usah sampai berdiri, gak usah. CGP Angkatan 9 SMK 3 Kota Pekalongan bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat keyakinan kelas ya. Nanti saya terangin dulu masalah keyakinan kelas. Nanti tiap anak saya kasih post-it satu-satu menulis keyakinan kelas kalian masing-masing. Ya. Keyakinan kelas itu merupakan dibentuk dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dengan menekankan pada keyakinan murid dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, karena yang dibentuk bukanlah peraturan melainkan keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, positif, universal, sedikit agak mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungan, semua mencurahkan pendapat dan ditinjau ulang secara berkala. Misalnya gini, kalau dulu itu kan adanya kan peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu biasanya dibuat sama wali kelas atau guru. Kalian hanya mentaati aja. Itu kan buat kalian setuju sampai nggak setuju kan tetap harus diikuti. Kalau ini namanya keyakinan kelas. Jadi kalian nanti yang membuat sendiri, nanti saya yang menyimpulkan, nanti dibuat untuk kesepakatan. Tapi kalau kalian posisinya melanggar keyakinan itu sendiri, berarti harus terima konsekuensi yang disepakati bersama. Ini contoh keyakinan kelas, tapi ini keyakinan kelas untuk SD. Bukan untuk kalian, misalkan
Ya silakan tulis yang kalian inginkan. Tulis, nggak usah pakai nama, nggak usah pakai nama, nggak usah tulis nama. Ya. Silakan udah tulis. Ayo mau tulis. Jangan gitu sih, bapaknya tuh mau pensiun sunat masal. Yang penting keyakinan kelas itu untuk membuat kalian dalam pembelajaran itu nyaman, nggak ada tekanan, boleh mewakili sambil nggak tertekan, tapi tetap mengikuti peraturan sekolah yang sudah disepakati. Ya, rahasia. Nanti ambil. Yang sudah selesai berapa di sini? Keyakinan kelas ikutin aja. Hah? Yo, boleh. Saya apa? Ya, Bu. Ya, tempelkan. Yang sudah tempelkan. Tempelkan mana? Nggak usah dilem, langsung nempel. Fit, sama. Yang benar jangan Saya Satpol. Satpol lantas ya, caranya.
Jaya, Bravo. Wes, tak ambil peraturan. Sampai peraturan banget biar ini. Oh ya, itu lagi punya. Ibu pakai produknya. Kembalikan sweet game. Ini jumlahnya 42. Padahal jumlah di sini 36 yang beberapa 3. Ya. 3 berarti ada satu anak yang 2. Aku siapa yang ngasihnya 2? Apa dua? Apa dua? 1, 2, 3, 4. Masih 5 orang. Bener itu. Ekot 3. Kalau misalkan berarti kan harus Saya 3. dibacakan ya. Dari sini ke sini ya. Makan. Guru kalau mengerjakan pelajaran jangan cepat-cepat. Emang ada? Ada. Berapa persen? Belum paham. Siapa yang masalah 2? Beneran? Boleh makan. Guru tidak masuk kelas dilarang ngasih tugas. Terus gimana? Ketika murid menggunakan kelas belajar sebaiknya ditanyakan dulu apa alasannya, jangan langsung suruh ke BK. Hanya beberapa guru atau hampir semua? Tadi pagi juga. Iya. Pagi juga. Iya. Saya ingin kelas
Masih cewek itu. Apa ya? Oh, maksudnya itu ada komunikasi antara guru sama murid itu kok. Ya. Tahu, Bu. Tahu. Yang nulis siapa? Saya ini saat menerangkan belajar jangan cepat-cepat. Berarti ada beberapa guru yang menerangkannya kayak gitu kan? Iya. Tidak menjelaskan materi jangan terlalu cepat. Oke. Dulu. Boleh izin ke kamar mandi kalian mau ngapain di dorong? Tahu kita nulis. Boleh menggunakan HP saat pelajaran. Guru tidak boleh menekan anak-anak kapan makan. Emang ada? Yang gua banyak. Ada guru yang kamu harus boleh izin ke kamar mandi saat pelajaran. Yang pertama sebut merek. Emang nggak boleh kalau pelajaran? Harus pagi. Wah, tidak boleh masuk. Dilarang membuli teman. Siapa yang membuli teman biasanya? Sebelum belajar bermain dulu, maksudnya pelajaran ekspresi. Ya, Bu. Ketika aku tidak paham dengan apa yang dipelajari, saya harap agar guru menjelaskan kembali materi yang dijelaskan. Emang karena kalian bertanya dan guru menjelaskan? Tidak, tadi pagi. Di bawah tadi pagi.
biasa aja. Yang ke siapa? Yang ke siapa ya? Saya tidak boleh ketakutan di sana. Kan emang ada benar-benar tanpa ada alasan tertentu. Ada? Iya. Iya. Berarti ya. Iya. Kapan ya? Mana sih? Kembali kan fisika lagi. Itu orangnya sudah. Ini namanya hidup fisika. Saya minta tolong dua anak untuk mengelompokkan yang sama. Siapa yang mau? Ini Sekretaris. Bendara. Sekretaris siapa? Ya udah, satu Hani, satu Masdar. Ayo Zem. Ketua kelas apa ketua? Ya udah sama Ele, siap. Yuk. Kan. Pakai. Yang Saya jadi keyakinan kelas yang pertama itu kan tadi di sini ada boleh tidak memakai sepatu, boleh memilih jangan galak-galak, menjelaskan macam cepat, terus menginginkan pembelajaran berbasis game, pakai HP. Ketika mereka paham, harus jelaskan anak-anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan kelas senang, tidak boleh galak-galak, tidak mau ada PR. Kalau menyenangkan jangan cepat-cepat, kalau bisa dan lengkap. Ini sering bercanda. Dari 1 sampai 10 ini berarti intinya apa? Karena mungkin apa? Pembelajaran yang menyenangkan. Harus ada SBK. Gak mau ada PR. Gak mau dibentak-bentak. Terus diterangkannya jangan cepat-cepat. Gak ingin pembelajaran di luar kelas. Ingin banget. Ingin emang di sini belum ada pembelajaran di luar kelas. Ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sari. Kalau di pas ada di pas? Berarti kesepakatan yang pertama pembelajaran yang coba nanti ya cek. Semoga saya bisa masuk ke guru-guru yang kalian anggap ada itu. Ya. Amin. Saya doain. Yang dua tadi menjalankan piket ya. Iya. Siapa yang merasa menjalankan piket? Pulang. Menjalankan piket.
Pengaris dulu kamu pengaris dulu. Wes tak peleke. Jowo ini. Yang keempat, menggunakan HP pada saat pelajaran. Ya. Dibolehkan? Ya. Iya. Ya. Aduh sih. Asa malah sih duduk kayak Pada saat pelajaran dengan izin guru ya. Boleh. Pagi langsung masuk ke kalau PKP ngono nih Yang terakhir tidak boleh nyanyi. kalau guru telat ada konsekuensi sama seperti kalian. Kalau ada guru yang terlambat masuk kelas, konsekuensi sama dengan murid. Itu Pak. Ya. Udah 5 aja ya. Ada 5 ya. Ini. Itu ya. Oke, sepakat ya. Jadi yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menjalankan tugas sosial. Yang ketiga, menggunakan alat tulis sendiri. Yang keempat, menggunakan HP pada saat pembelajaran dengan izin guru. Yang kelima, kalau ada guru yang terlambat masuk kelas, konsekuensi sama dengan murid. Itu. Apa? Udah, mau ditambah lagi nggak? Membuang sampah pada Waduh kok bebas. Apa nih? Kawan. Pakai lu. Ya, yang video aja ya. Oke, keyakinan kelas di kelas 10 DT5 berarti nanti ada 6. Baca ya, sekarang kan berarti cuma kelas ya. Iya. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.